pelajaran bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini mempunyai pengertian yaitu surat yang ditulis oleh pencari kerja, yaitu individu yang ditujukan kepada lembaga atau instansi penerima kerja. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi resmi. Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk surat pribadi resmi, surat lamaran pekerjaan ini harus memakai bahasa baku atau bahasa resmi dan sesuai dengan PUED atau Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Surat lamaran pekerjaan ini mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama, aspek pentingnya yaitu pertama ada tesis, kedua ada argumentasi, ketiga ada penegasan. Tesis ini merupakan pernyataan umum atau informasi pelamar mendapat lowongan pekerjaan. Dan tesis juga berisi tentang keinginan pelamar untuk menempati posisi pekerjaan pada lowongan pekerjaan tersebut. Nah, tesis ini biasanya terdapat pada awal paragraf, seperti contoh berikut. Yang ini, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dari www.karir.com bahwa Perkebunan Nusantara membuka lowongan pekerjaan untuk posisi konsultan botani untuk wilayah Bandung. Maka, saya Tiara Maharani bermaksud melamar pekerjaan pada posisi tersebut. Nah, pada tesis itu harus disertakan informasi lowongan pekerjaannya. Jadi, tempat lowongan pekerjaannya itu harus ditulisin. Nama seperti ini. Untuk wilayah Bandung. Nah, kan itu informasi tempat lowongan pekerjaan harus ada dalam tesis. Dan yang harus ada dalam tesis itu, dalam penulisan tesis itu, nama lengkap pelamar dan posisi pelamar yang akan dan posisi pelamar yang diinginkan dan posisi yang diinginkan pelamar. Dan yang kedua, aspek penting yang kedua yaitu argumentasi. Nah, argumentasi itu pernyataan yang menguatkan tesis. Argumentasi itu berisi kualifikasi pendidikan, pengalaman pekerjaan pelamar, prestasi pelamar, dan yang lainnya. Nah, contoh argumentasi berikut. Contoh argumentasi yaitu berdasarkan kualifikasi yang ditentukan dalam iklan tersebut, saya memenuhi persyaratan yang diminta. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan yaitu daftar riwayat hidup, ijazah, S1, transkrip nilai, dan fotokopi KTP. Daftar riwayat hidup di argumentasi. Contoh daftar riwayat hidup dalam surat lamaran pekerjaan yaitu, nah, dalam daftar riwayat hidup atau CV atau kurikulum vitae itu
terdapat nama lengkap. Saya namanya Ani Yuliani. Alamat surel. Alamat surel itu email, CV harus sertakan foto diri agar sesuai dan tidak ada kerancuan dalam melamar pekerjaan. Riwayat pendidikan. Misalnya riwayat pendidikan ini tuh riwayat pendidikan tuh 2 pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pelamar. Bisa dituliskan 1 saja. Ini contohnya Ani itu mempunyai riwayat pendidikan terakhir SMA. Pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya itu harus sesuai dengan lowongan pekerjaan yang didapat. Misalnya, karena Ani itu melamar pekerjaan di pabrik, maka Ani itu harus ada pengalaman kerja di pabrik juga. Misalnya kan Ani melamar pekerjaan di pabrik makanan. Berarti Ani mempunyai pengalaman kerja di pabrik makanan juga. Prestasinya juga harus mencantumkan prestasi yang sesuai dengan lowongan pekerjaan. Yang harus ada dalam daftar riwayat hidup ada nama lengkap, alamat surel, foto diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, prestasi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kalau pengalaman kerja sama prestasi itu harus sesuai dengan lowongan kerja yang akan dilamar oleh pelamar tersebut. Hal kurang penting untuk dicantumkan dalam daftar riwayat hidup seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan itu tidak bisa dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan karena tidak dibutuhkan oleh lowongan pekerjaan, kecuali seperti pramugari, pramugara harus disertakan tinggi badan, berat badan. Nah, itu mah gimana lowongan pekerjaannya? Oke, selanjutnya, selain aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan, ada pula sistematikanya. Pertama, ada alamat lengkap pembuatan surat. Kedua, hal dan lampiran seperti ini. Ketiga, ada alamat lengkap. Keempat, ada salam pembuka seperti ini dengan hormat. Kelima, ada paragraf pembuka seperti ini berdasarkan iklan lowongan pekerjaan dari www.karir.com bahwa Perkebunan Nusantara membuka lowongan pekerjaan untuk posisi konsultan botani untuk wilayah Bandung. Maka, saya Tiara Maharani bermaksud melamar pekerjaan pada posisi tersebut. Nah, selanjutnya ada isi seperti ini. Berdasarkan kualifikasi yang ditentukan dalam iklan tersebut, saya memenuhi persyaratan yang diminta. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan daftar riwayat hidup, ijazah S1, transkrip nilai, dan fotokopi KTP. Selanjutnya ada penutup. Biasanya penutup ini menjelaskan tentang harapan pelamar agar bisa diterima kerja di lowongan pekerjaan tersebut. Dan pengucapan terima kasih kepada instansi atau lembaga ataupun manajer yang menerima pelamar sebagai pegawai dalam lowongan pekerjaan tersebut. Pada penulisan bapak atau ibu itu seperti ini ya. Besar harapan saya dapat diterima sebagai konsultan atas pertimbangan bapak atau ibu. Nah, bapak tidak boleh disingkat BPK. Jadi harus bapak gitu. Atau nyonya tidak boleh disingkat jadi NY gitu. Saya mengucapkan kan setelah atas pertimbangannya bapak atau ibu, koma, saya mengucapkan terima kasih. Nah, tadi penutup ya. Sekarang ada salam penutup.
Salam penutup ini, penulisan katanya diawali dengan huruf kapital. Seperti ini, hormat saya. Terus, yang ke-9 ada tanda tangan. Tanda tangannya boleh tanda tangan orang lain. Terus nama terang. Nama terang itu nama jelas atau nama lengkap. Jadi tidak bisa ditulis seperti ini. Kan contohnya seperti ini ya. Tiara Maharani. Nggak bisa ditulis Tiara M. Jadi nggak bisa. Jadi harus Tiara Maharani. Jika pelamar mempunyai gelar seperti sarjana sains, jadi ditulisnya harus S-nya kapital, titik S kapital, terus I kecil. Gitu. Kalau misalnya doktor atau magister itu ditulisnya di awal nama. Gitu. Selanjutnya, dalam kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan harus memakai bahasa yang baku, ejaan dan tanda baca yang sesuai, dan kalimat efektif. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.